Perilaku tidak diam pada seorang anak atau yang sering disebut sebagai hiperaktivitas seringkali merupakan keluhan yang diberikan oleh orang tua pada saat berkunjung ke salah satu tempat terapi atau kemudian center terapi atau klinik tumbuh kembang untuk disampaikan pada dokter yang akan memeriksanya. Nah, kita tahu tidak juga semua keluhan hiperaktivitas ini setelah kemudian dilakukan pemeriksaan, diagnosisnya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Kenapa? Ada banyak kasus yang kemudian anaknya menunjukkan perilaku yang sama, tidak diam, tapi ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan dengan baik, dilakukan pemeriksaan dengan teliti, yang bersangkutan bukan juga diagnosisnya ADHD. Nah, beberapa kasus yang kemudian mirip-mirip sekali dengan anak yang kemudian terdiagnosis ADHD adalah kasus-kasus misal intellectual disability atau retardasi mental, yang dulu disebut retardasi mental. Jadi kalau kita menggunakan DSM keempat, kita menemukan terminologi retardasi mental yang menunjukkan kalau anaknya atau individunya memiliki kemampuan akademik yang berada di bawah rata-rata normal. Nah, itu bisa kita ketahui dengan melakukan pemeriksaan tes IQ. Dan kita akan dapatkan angka dari hasil tes IQ itu berada di bawah angka 70. Nah, ini yang disebut dengan retardasi mental. Ternyata anak-anak yang berada pada keadaan yang kita sebut retardasi mental ini, andai kata kita mendapatkan retardasi mentalnya memang berada pada angka yang cukup jauh dari angka 70. Misal pada angka 40-an atau kemudian apalagi pada angka di bawah angka 40. Kita bisa melihat perilaku dari anaknya juga sama, tidak diam, tapi nanti tentu berbeda. Kalau kita melakukan observasi yang baik, kita bisa lihat dengan jelas anak yang tidak diam karena memang berasal dari perilaku untuk anak-anak yang terdiagnosis disabilitas intelektual ini berbeda. Berbeda tentu dalam hal kalau kita lakukan pemeriksaan kemampuan kognitif. Karena kita tahu anak-anak yang diagnosisnya Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD normal di IQ-nya. Nah, berikutnya lagi yang bisa juga mirip adalah yang paling sering kemudian kita dapatkan overlapping diagnosisnya ya, karena sama tidak diam juga perilaku anaknya. Apa itu? Autism Spectrum Disorder, ASD ya. Nah, anak-anak ASD ini juga kalau kita lihat perilakunya bisa terlihat tidak diam. Tapi seperti juga disabilitas intelektual, kalau kita lihat dengan baik dan kemudian kita observe dengan baik, tidak diam yang kita dapatkan pada anak-anak ASD ini berbeda. Karena ternyata saat mereka bergerak dari satu sudut ke sudut yang lainnya, andai kata berada di dalam ruang observasi, kita akan melihat anaknya dari satu sudut ke sudut yang lainnya, tidak mengeksplor sebetulnya. Kalau dia berada di tempat di mana kemudian dia berhenti atau kemudian menemukan, melihat benda, entah itu mainan atau puzzle misalnya yang berada di tempat itu, yang kebetulan dia lihat, ya, dia tidak gunakan untuk benda mainan tersebut sebagai benda yang bisa dia mainkan sesuai dengan konteks benda itu. Artinya memang aneh sebetulnya perilaku yang mengiringi perilaku tidak diamnya ini. Oleh karena itu, pada anak-anak ASD, kita kenal istilah yang disebut dengan active but odd, aktif tapi aneh untuk kemampuan interaksinya. Dan jelas ini jadi berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang diagnosisnya ADHD tadi ya. Karena kita tahu anak yang diagnosisnya ADHD, dia mengeksplor, bergerak dari satu sudut ke sudut yang lainnya, ya kalau menemukan benda,
yang dia lihat di tempat tersebut, dia pegang, bisa dia mainkan. Lagi pula, kita akan bisa lihat kemampuan interaksi dari anak-anak yang terdiagnosis ADHD ini beda dengan anak-anak yang diagnosisnya ASD tadi ya. ASD mengalami gangguan untuk aspek interaksinya. Jadi tentu kita harus melihat keseluruhan aspek yang mungkin bisa kita dapatkan dan sangat bisa untuk kita jadikan patokan membedakan antara satu kasus dengan kasus yang lainnya, walaupun sama kasus-kasus tersebut bisa menampakkan gangguan perilaku yang bentuknya tidak diam itu. Nah, satu lagi yang juga sering sekali menjadi salah di dalam kita menilai untuk melihat aspek perilaku ini adalah kasus di mana anaknya mengalami gangguan berbahasa dan bentuknya seringkali gangguan berbahasa yang kita sebut sebagai expressive language disorder, gangguan berbahasa ekspresif. Anaknya juga bisa tidak diam di dalam saat kita mengobservasinya. Nah, tentu beda sekali antara anak yang gangguan bahasa ekspresif, tidak diam anaknya, perilakunya tidak diam, dengan misalnya kasus-kasus ASD. Kenapa? Karena anak pada yang kasusnya gangguan bahasa ekspresif memang tidak diam, tetapi bentuk gangguan berbahasa yang kemudian kita lihat tidak sama seperti ASD. Kita tahu kalau autism spectrum disorder, gangguan berbahasanya mix, reseptif, dan ekspresif. Sementara kalau gangguan bahasa ekspresif jelas yang terganggu adalah bahasa ekspresifnya saja. Dan tentu yang membedakan juga adalah kemampuan interaksinya, kalaupun ada, karena memang sebagian dari anak-anak yang gangguan bahasa ekspresif ini bisa terganggu juga interaksinya. Tapi derajat gangguan interaksinya berbeda dengan ASD. Karena bentuk gangguan interaksi pada ASD jelas sekali berat. Lagi pula, kita akan bisa melihat bentuk lain yang bisa kita jadikan patokan untuk membedakan antara dua keadaan ini. Apa itu? Perilaku-perilaku maladaptif. Karena perilaku-perilaku maladaptif dominan ada pada kasus autism clapping, tapping, self-stimulasi, gaze, dan lain-lain itu adanya pada kasus autism spectrum disorder. Nah, khusus untuk gangguan berbahasa ekspresif ini, yang juga perilakunya bisa tidak diam, hiperaktif ini, kita harus lebih waspada. Kenapa? Karena sebagian dari kasus gangguan berbahasa ekspresif, 30-40% ya, dia bisa bersamaan dengan keadaan yang disebut disleksi. Gangguan berbahasa dalam bentuk bahasa tulisan, bahasa sosial, dan kemudian bahasa yang berkaitan dengan bahasa lisan. Nah, oleh karena itu, penting sekali kita membeda-bedakan kasus yang memang terlihat tidak diam pada anaknya, hiperaktif, apakah memang kasusnya betul suatu kasus attention deficit hyperactive disorder, ADHD, atau bukan. Karena misalnya suatu kasus disabilitas intelektual, atau kemudian bukan itu, tapi ternyata kasus gangguan berbahasa ekspresif misalnya, atau kemudian kasus yang memang berkaitan dengan kasus gangguan berbahasa ekspresif, tapi punya komorbiditas disleksi. Nah, inilah yang akan kemudian terus dibahas dalam 4 kali pertemuan untuk kegiatan di bulan Januari ini, tahun 2021, dari NBP Center Bandung ya. Kita punya acara yang kemudian diberi tema Tetralogy of Hyperactive, minggu ke-1, minggu ke-2, dan minggu ke-3, serta minggu ke-4, sehingga nanti di akhir minggu ke-4, kita akan bisa kemudian melihat, mendeskripsikan, dan membuat diagnosis kalau kasus-kasus yang kita hadapi tersebut, andai kata kemudian sama, juga dalam bentuk perilaku yang tidak diam, tapi ternyata memang berbeda-beda
diagnosisnya. Nah, tentu kita akan melihat lebih dalam lagi seperti apa kalau kasus tersebut ternyata memang diseleksi diagnosisnya, tapi seperti apa sih perilaku yang kemudian tidak diam pada kasus-kasus yang memang diagnosisnya diseleksi. Ada satu aspek lagi yang penting nanti untuk kita kemudian bicarakan berkaitan dengan hal ini. Apa itu? Aspek yang disebut dengan fungsi eksekutif. Karena nanti secara keseluruhan salah satu yang kemudian bisa sangat membantu untuk kita membeda-bedakan kasus-kasus tersebut adalah kita melihat dengan baik, mengobservasi dengan baik bagaimana keadaan fungsi eksekutif dari masing-masing kasus tersebut. Nah, demikian. Selamat mengikuti acara dari NBP Center Bandung yang kali ini di bulan Januari tahun 2021 mengambil tema Tetralogy of Hyperactive.